Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kasih setia bagi orang percaya dan turunannya. Mazmur 103 ini adalah mazmur dari Daud yang berisi dengan ajakan untuk memuji Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kemurahan yang telah diterima oleh orang percaya. Selain itu, di dalamnya berbicara tentang perjanjian. Perjanjian yang berlaku bagi orang percaya. Orang percaya yang telah menerima kebaikan-kebaikan kemurahan Tuhan yang telah disebutkan tadi. Lalu apa perjanjian itu? Mari sama-sama kita lihat dan merenungkannya. Di ayat yang ke-17 ini dimulai dengan berbicara tentang kasih setia Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan. Mengapa pemazmur Daud memulai dengan tetapi kasih setia Tuhan? Karena di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16 sedang membicarakan tentang betapa fananya hidup manusia yang digambarkan seperti rumput dan bunga yang ketika angin melintasinya maka tidak ada lagi. Dengan kata lain, pemazmur ingin mengatakan bahwa hidup manusia itu begitu singkat karena sebentar saja selesai. Berbeda jika dibandingkan dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia yang berlaku atau ada dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setia yang bersifat abadi atau kekal. Ia tidak akan habis, tidak akan berubah. Kasih setia Tuhan tidak seperti keberadaan manusia yang hanya sementara. Siapa yang tidak ingin dikasihi dengan kasih yang begitu luar biasa ini? Apalagi kasih itu berasal dari Tuhan secara langsung. Kasih setia yang kekal ini. Tentu kita semua ingin dikasihi dengan kasih itu. Tapi mari kita lihat kata-kata atau kalimat selanjutnya. Atas orang-orang yang takut akan Dia. Jadi ternyata kasih setia yang demikian luar biasa yang dikatakan oleh Daud ini adalah kasih setia yang bukan berlaku atau dapat dirasakan oleh semua orang yang mendambakannya. Kasih setia yang demikian luar biasa ini hanya dapat diterima oleh orang-orang yang takut akan Dia. Tafsiran dari Matthew Henry seperti ini. Gambaran orang-orang yang mendapat kasih setia ini, mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah, yang benar-benar memegang dasar-dasar agama. Mereka hidup di dalam iman. Dan sudah pasti iman di sini berbicara tentang iman kepada Kristus. Meskipun ini dikatakan dalam perjanjian lama. Jadi kasih setia Tuhan yang bersifat kekal, tidak berubah ini hanya dapat dirasakan atau hanya berlaku bagi mereka yang percaya, mereka yang beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Maka mari kita pastikan apakah kita telah memiliki iman itu, telah beriman sungguh-sungguh kepada Kristus. Kalau belum, maka kita tidak dapat merasakannya. Tapi kalau sudah, bersyukurlah karena kita dapat menikmati kasih setia Tuhan itu yang bersifat kekal, yang selalu ada bagi kita.
Tapi selanjutnya mari kita lihat lagi. Ayat ini berkata, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Apa makna dari kalimat ini? Kalimat ini menyadarkan bahwa setelah kita menjadi orang yang beriman, hidup dalam iman, maka tugas kita selanjutnya adalah mengajarkan iman itu, memastikan bahwa iman yang kita miliki, iman kepada Kristus itu juga telah dimiliki oleh keturunan kita, oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita. Seperti dalam Ulangan 4 ayat 9 berkata, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Pemazmur Daud ingin mengajarkan kepada kita adalah kasih setia Tuhan yang demikian luar biasa itu, kasih setia Tuhan yang bersifat kekal itu, kasih setia Tuhan yang tidak berubah itu dapat dirasakan oleh orang percaya sungguh-sungguh. Tapi ini juga dapat dirasakan oleh anak-anak dan cucu-cucu dari orang-orang percaya jika orang percaya sungguh mengingat tanggung jawab mereka untuk tidak membiarkan keturunannya hidup dalam dosa, melainkan mengajarkan iman yang menyelamatkan itu kepada anak-anak dan cucu-cucu. Bukan sekedar mencukupi kebutuhan jasmani atau fisik mereka saja, tapi perlu juga menyadari akan kebutuhan iman, kebutuhan rohani dari anak-anak dan cucu-cucu kita. Kebanyakan orang tua hanya fokus kepada pertumbuhan dan kebutuhan jasmani dari anak-anak atau cucu-cucu mereka, dan mengabaikan kebutuhan rohani yang tak kalah penting, yang jika tidak dipenuhi dengan baik dan benar hanya akan membuat anak-anak dan cucu-cucu kita mencari-cari, dan mereka bisa saja menemukan sumber yang salah. Oleh karena itu, dari perenungan singkat ini, mari kita mengevaluasi iman kita masing-masing, agar kehidupan kita di dunia ini dan bahkan kehidupan selanjutnya kita benar-benar dapat menikmati kasih setia Tuhan itu. Pastikanlah kita telah memiliki iman itu. Tapi juga ingat, kita memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan dan meneruskan iman yang benar itu, iman kepada Kristus itu, kepada anak-anak, kepada cucu-cucu kita, sehingga kasih setia Tuhan itu juga dirasakan oleh anak-anak dan cucu-cucu kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk renungan singkat ini. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa kasih setiamu Tuhan, kasih setia yang begitu luar biasa, yang bersifat kekal itu, yang tidak berubah itu, hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Oleh karena itu, mari Tuhan menolong kami untuk mengevaluasi iman kami masing-masing. Apakah kami telah sungguh-sungguh beriman dan percaya sungguh-sungguh pada Engkau. Dan biarlah kami juga boleh mengambil keputusan untuk percaya kepada Engkau jika kami belum sungguh-sungguh beriman kepada Engkau. Bukan itu saja Tuhan, kami juga ingat bahwa kami punya tanggung jawab untuk mengajarkannya kepada anak-anak atau cucu-cucu kami, sehingga cucu-cucu dan anak-anak kami pun boleh merasakan kasih setia daripada-Mu Tuhan. Kasih setia yang demikian luar biasa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau dipermuliakan melalui firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.